Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Ilham Fauzi. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas update dan delete menggunakan PHP dan MySQL yang terdiri dari 4 proses utama, yaitu create, read, update, dan delete. Project ini terdiri dari beberapa file utama, yaitu ada db.php sebagai koneksi database, ada register untuk menambah user, ada select untuk menambahkan user, ada edit untuk mengedit user, dan terakhir ada delete untuk menghapus user. Dan berikut adalah struktur database saya. Database saya terdiri dari 4 kolom, yaitu ada ID, username, email, dan password. Di sini ID saya jadikan primary key dan auto increment supaya ID-nya terisi secara otomatis ketika ada user yang menambahkan akun. Terus di db.php ini, yaitu db.php ini file yang digunakan untuk menggabungkan PHP ke MySQL. dbhost 127.0.0.1 ini adalah alamat localhost. db usernya yaitu root, db passnya kita kosongkan, dan db name-nya ini sesuai dengan database saya yang ada di phpMyAdmin, yaitu if_244162552011108. Dan untuk MySQLi, new MySQLi digunakan untuk membuat koneksi, dan kode ini digunakan untuk pengecekan koneksi. Ini digunakan untuk memeriksa apakah koneksi gagal. Jika gagal, program berhenti dan menampilkan pesan error. File db ini akan dipanggil di semua file lain agar tidak perlu menulis koneksi ulang. Setelah saya membuat koneksi untuk semua file yang ada di sini, langkah pertama yaitu saya membuat file register.php. Pada file register.php terdapat form untuk menambah user baru, dan kode ini kode untuk bagian menerima input. Jika user menekan tombol submit, maka server akan menerima metode post dan memproses data. Lalu pada kode yang ini, yang if username, email, password, bagian ini memastikan bahwa semua kolom diisi. Jika ada yang kosong, maka akan menampilkan semua field harus diisi atau semua kolom harus diisi. Lalu pada bagian ini saya menggunakan prepare statement, yaitu yang ini nih. Prepare statement agar lebih aman, dan tanda tanya ini akan digantikan oleh variabel username, email, dan password ketika user nanti mengisi atau mendaftarkan akunnya. Bind param ss ini berarti semua data berupa string, dan form HTML-nya yaitu seperti ini. Langsung saja kita coba. Nah, jika diisi semua maka data berhasil disimpan, tapi ketika misalkan username-nya tidak diisi dan yang diisi hanya email dan password, maka akan menampilkan pesan semua field harus diisi. Baik, selanjutnya yaitu ada file select.php. Select.php ini berfungsi untuk menampilkan data dari database. Pada baris 8 ini yang query select mengambil semua data dari tabel user, kemudian mengurutkan berdasarkan ID, dan hasil query-nya disimpan dalam variabel result. Dan untuk menampilkan
datanya kita menggunakan perulangan while. While loop ini mengambil setiap baris dari tabel user dan ditampilkan ke dalam tabel HTML. Terus kita lanjut ke file edit. Pada kode variabel ID yang get ID, bagiannya ini mengambil ID user yang ingin diedit, dan kemudian kita ke bagian stmt mysqli prepare select yang ini. Di sini untuk menampilkan data lama ke dalam form agar bisa diedit. Setelah itu proses update-nya ada di bagian yang ini, stmt mysqli prepare update. Query ini digunakan untuk memperbarui data user berdasarkan ID. Contohnya seperti ini. Yang pertama kita lihat data user dulu. Misalkan kita ingin mengedit user 5, kita akan mengganti semuanya. Nah, data berhasil diupdate dan data di sini akan berubah sesuai yang telah diisi di sini. Dan yang di sini juga akan ikut berubah. Kemudian kita lanjut ke file delete. Pada baris 8 yaitu $id sama dengan $get. Ini berfungsi untuk mengambil ID user. Dan pada baris 10 yaitu stmt mysqli prepare select, ini berfungsi untuk mengambil data lama sebagai laporan penghapusan. Dan untuk proses hapusnya saya menggunakan kode stmt mysqli prepare delete. Nah, ini kode untuk menghapus user. Langsung saja kita coba. Misalkan saya ingin menghapus user 1, kita klik, di sini akan ada muncul pop up yakin ingin menghapus data ini, kita klik OK. Nah, data berikut berhasil dihapus, yaitu user 1 dengan email user1@gmail.com. Kita kembali lagi ke daftar user. Nah, di sini akan hilang. Dari tugas ini, saya telah berhasil menerapkan seluruh operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Dan pada video ini saya sudah menunjukkan proses tambah data, melihat data, mengedit data beserta hasil editnya, dan menghapus data beserta hasil hapusnya. Sekian video presentasi saya. Maaf apabila banyak kata yang kurang untuk dimengerti dan disampaikan, dikarenakan saya juga masih tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.